Baik, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam nama budaya, salam kebajikan. Sebelum lanjut, saya ucapkan terima kasih atas bimbingan dari dosen pembimbing, guru pamong, serta rekan-rekan PPG dalam jabatan 2022 yang sangat luar biasa. Uh, di sini saya akan melakukan wawancara terkait LK 1.2 tentang eksplorasi penyebab masalah. Nah, di sini yang saya wawancarai adalah Ibu Kepala Sekolah SD Negeri 2 Tlagetawang. Baik Ibu, terima kasih atas waktunya. Di sini saya akan mewawancarai terkait masalah yang terjadi di rumah atau di sekolah terkait pembelajaran. Kira-kira selama Ibu menjadi kepala sekolah atau mengajar di sekolah ini, masalah apa yang Ibu temukan? Masalah yang saya temukan selama menjadi kepala sekolah di sekolah ini adalah kurangnya adanya dukungan atau peran orang tua untuk memotivasi anaknya setelah sampai di rumah untuk belajar kembali, untuk membuka-buka apa yang didapatkan, materi apa yang didapatkan di sekolah untuk mempelajari kembali. Tidak ada perhatian dari orang tuanya. Berarti motivasi belajar siswa yang masih rendah nih. Baik itu di sekolah maupun di rumah. Oke, terima kasih atas jawabannya Ibu. Nah, kebetulan juga di sini Tiang kan sudah melakukan identifikasi masalah. Ada beberapa masalah yang juga Tiang temukan terkait kegiatan pembelajaran yang di sekolah. Di sini yang seperti yang Ibu bilang tadi, permasalahan yang juga Tiang temukan yaitu tentang motivasi belajar. Menurut Ibu kira-kira motivasi belajar siswa Niko rendah, kira-kira penyebabnya apa nih? Penyebabnya adalah guru belum menerapkan metode-metode pembelajaran secara maksimal sesuai dengan kondisi peserta didik. Itu. Yang kedua, karena keterbatasan media atau sumber pembelajaran di sekolah. Yang ketiga, ada peserta didik, beberapa peserta didik yang tidak memperhatikan misalnya ngobrol di belakang di saat guru menjelaskan atau memberikan materi. Ya, terima kasih atas jawabannya Ibu. Kemudian untuk masalah yang berikutnya, di sini Tiang juga kira-kira menemukan masalah tentang kesulitan belajar. Nah, kalau menurut Ibu, yang menyebabkan kesulitan belajar siswa dalam proses pembelajaran itu apa? Kesulitan belajar bagi siswa mungkin gurunya menyampaikan materi dengan metode yang tidak menarik misalnya. Kemudian peserta didik tidak menyimak atau memperhatikan di saat guru memberikan pelajaran. Sehingga guru itu harus terkadang memberikan pujian pada setiap keberhasilan siswa dalam mengikuti pembelajaran di kelas maupun di luar kelas. Itu menurut saya. Terima kasih Bu atas jawabannya. Baik, selanjutnya terkait yang Ibu sampaikan di awal, yaitu komunikasi siswa, guru, dan orang tua. Itu kalau menurut yang identifikasi itu masih rendah di sekolah ini. Tapi kira-kira penyebabnya itu? Ini penyebabnya tiada lain karena ketidakhadiran daripada orang tua di saat diundang rapat oleh Dewan Guru. Itu penyebabnya. Yang kedua, tidak hadirnya orang tua saat penerimaan rapor karena ada kesibukan misalnya di rumahnya, sehingga orang tuanya mewakilkan untuk mengambilkan rapor anaknya. Kemudian karena kesibukan aktivitas orang tuanya dengan pekerjaannya, tidak ingat untuk tidak memperhatikan akan tugas yang diberikan oleh anaknya untuk mengambilkan rapor ke sekolah atau menghadiri rapat misalnya setelah mendapat surat, lupa akan surat undangan yang diundang oleh guru karena pekerjaannya.
Terima kasih Bu atas jawabannya. Selanjutnya Niki yang ingin yang tanyakan terkait eh, metode yang kurang atau belum maksimal yang diterapkan guru dan peserta didik dalam pembelajaran. Metode maksudnya atau model-model pembelajaran yang inovatif itu masih kurang maksimal diterapkan oleh guru. Dan kira-kira napi penyebabnya nih? Penyebabnya sih karena anak itu belum siap dengan mempergunakan alat pembelajaran seperti IT itu. Kemudian peserta didik kurang dalam berdiskusi dengan rekannya sekelompoknya. Kemudian siswa itu kurang diberikan umpan balik terkait pembelajaran terhadap peserta didik. Kurangnya ada umpan balik dari guru terhadap peserta didik saat pembelajaran berlangsung. Kurangnya guru memberikan umpan balik terhadap siswa. Itu menurut saya. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Selanjutnya ini yang tiang temukan masalahnya, tiang identifikasi maksudnya pembelajaran yang belum berbasis hot atau keterampilan berpikir kritis baik itu guru maupun siswa. Kira-kira napi nih ke penyebabnya? Pembelajaran ini harus lebih didominasi oleh gurunya, oleh guru. Kemudian guru perlu ditingkatkan dalam merancang proses pembelajarannya. Kemudian faktor yang ketiga, peserta didik kurang aktif saat pembelajaran. Terima kasih atas jawabannya Ibu. Selanjutnya pertanyaan Niki yang terakhir Niki Ibu. Terkait guru yang masih belum mengoptimalkan pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Teknologi contohnya mungkin LCD dan lain sebagainya itu belum optimal dan diterapkan oleh guru. Kira-kira penyebabnya apa ini, Bu? Penyebabnya karena kesediaan daripada sarana prasarana di sekolah dalam pembelajaran itu sangat terbatas, sehingga tidak bisa menyampaikan dalam pembelajaran itu memakai IT. Yang kedua, kemampuan guru yang belum optimal di sini dalam penggunaan IT. Ada belum bisa dalam menggunakan PowerPoint-nya. Kemudian kemampuan guru yang belum optimal dalam penggunaan IT. Jaringan internet juga sering terganggu karena tinggalnya di pedesaan. Karena jaringan sering terganggu. Sehingga kelancaran pembelajaran dalam penggunaan IT itu masih kurang. Baik, terima kasih Niko Bu atas jawabannya. Sekian dari wawancara dan pertanyaan yang ajukan kepada Ibu. Terima kasih atas jawabannya yang sangat luar biasa. Untuk wawancara cukup sekian. Untuk waktu dan tempat saya ucapkan terima kasih kepada Ibu. Saya tutup dengan Pramosanti. Om Santi.